Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi di channel Oci Yosi Official. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga selalu sehat dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan belajar Al-Quran kita lagi ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mencoba belajar ya irama plus dengan tajwidnya pada surah Al-Mulk. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Nah, sebelumnya teman-teman bisa ya melihat di video-video sebelumnya itu pernah Koci upload ya dari ayat 1 sampai ayat 3. Sekarang kita lanjutkan ayat 4. Nah, silakan disimak ya teman-teman. Baik, sebelumnya siapa nih yang hadir di channel Koci ini? Nah, silakan nanti ditulis di kolom komentar ya. Hadir gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memotivasi kita semua agar lebih giat lagi dan semangat dalam membaca Al-Quran. Baik teman-teman, silakan dibuka Al-Qurannya. Surah Al-Mulk ayat 4. Nah, sebelumnya kita coba dengan irama bayyati ya. Kita lanjut dengan irama bayyati. Sama ya. Ada 3 rumus nada ya yang kita gunakan, yaitu nada pertama naik, 2 datar, 3 tuh turun. Kita coba. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Nah, itu sebagai referensi ya untuk kita agar mengingat bagaimana komposisi iramanya, kemudian bagaimana hawa iramanya gitu ya. Yuk kita coba ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian kita ulas tajwidnya. Itu disebut dengan gunnah. Kenapa gunnah? Karena di sana ada mim tasydid. Jangan lupa beli super text-nya untuk mendukung agar channel ini lebih berkembang dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Support dari sahabat semua sangat Koci apresiasi. Jadi syarat gunnah itu adalah mim atau nun bertasydid. Jadi harus didengungkan ya selama 2-3 harokat gitu ya. Gitu. Mau itu tafkim ya. Ro-nya cara baca ro-nya tebal karena sebelumnya ada fathah pada huruf mim gitu ya. Mau gitu. Ji'il itu ada alif, ada lam sukun, itu disebut dengan alif lam qamariyah karena alif lamnya dapat dibaca. Itu lamnya ada tanda sukun ya. Nah, kemudian lanjut karotaini. Nah, menurut teman-teman tainya itu panjang apa biasa aja atau lewat aja bacanya? Taini. Nah, tai ini disebut dengan lain ya, tapi kalau wakaf di sana dia menjadi mad, disebut dengan mad lain gitu ya. Ini wasol, jadi dia itu ada lain, ada huruf lainnya. Ya sukun yang sebelumnya ada fathah. Jadi fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun disebut dengan lain. Dan ketika wakaf dia disebut dengan mad lain gitu ya. Jadi bacanya karotaini gitu. Yang nun mati bertemu dengan huruf qa itu disebut dengan ikhfa hakiki. Jadi teman-teman harus baca samar ke huruf qa-nya ya. Yang gitu. Lib. Nah, lib itu apa? Ya, qalqalah sugra.
Qalqalah sugro, kenapa? Karena di sana ada huruf qalqalah, yaitu huruf ba. Apa saja huruf qalqalah? Ba, ju, di, to, ko. Ba, jim, dal, to, kof ya. Jadi kalau dia berada di tengah-tengah ayat, nah contohnya libe ini ya, itu disebut dengan qalqalah sugro, qalqalah kecil, libe gitu ya. Ilaika, ilai itu apa tadi? Lain ya. Ada huruf lain karena ada fathah pada huruf lam bertemu dengan ya sukun, bacanya lay gitu ya. Lay gitu ya. Kal, alif lam koma ria, alif lam koma ria. Basaru kha, itu apa namanya? Mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i kha? Karena fathah bertemu dengan alif. Jadi panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Jadi bacanya bagaimana? Basaru kha gitu ya. Kha. Nah, jadi 2 ketukan aja. Si Nah, tanwin bertemu dengan waw disebut dengan idgham bi gunnah karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan waw. Nah, di sini tanwin ya bertemu dengan waw, maka dibaca dengung. Awwa gitu ya. Wa huwa hasir. Hasirnya disebut dengan mad arid lisukun. Ya, kenapa mad arid lisukun, Kak? Karena di sana ada mad tabi'i ya bertemu dengan huruf hijaiyah yang akan mati atau disukun gitu ya. Nah, jadi panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Silakan teman-teman pilih panjangnya berapa, yang penting konsisten dalam satu bacaan gitu ya. Jadi bacanya misalnya kita pilih 4 harokat, hasir gitu ya. Terus ro-nya gimana cara bacanya? Itu ditebalkan apa? Tipis. Ya, tipis ya. Hasir. Jadi itu tarqi namanya. Jadi cara baca ro-nya tarqi. Kenapa tarqi? Karena di sana ada ya sukun sebelum ro itu ya, sebelum ro yang akan disukunkan. Kemudian sebelumnya juga ada kasro gitu ya. Nah, jadi teman-teman bacanya tipis ya. Hasir gitu. Lanjut ayat 5. Kita baca dulu dengan irama yang pertama ya. Irama yang pertama naik ya. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Oke. Nada yang kedua ya. Nada yang kedua terus nanti ujungnya diturunkan. Waja'alna, nada yang kedua datar. Kenapa ujungnya diturunkan, Kak? Karena dia udah di akhir ayat gitu ya. Kita gabungin nada yang kedua dan ketiga. Yang awalnya nada kedua, ujungnya nada ketiga. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Oke, yuk kita ulas tajwidnya. Walaqad, qad. Nah, itu ada huruf dal yang bersukun disebut dengan qalqalah sughra. Walaqad gitu ya. Jadi dipantulkan cara bacanya. Kemudian yang kedua yannah. Nah, itu ada nun sukun ya, sama dengan sum tadi, itu nun atau mim bertasydid, itu disebut dengan gunnah. Jadi teman-teman harus dengungkan ya 2 sampai 3 harokat. Yannah gitu ya. Yannas langsung disambut dengan nas. Alif lam syamsiyah. Karena lamnya tidak ada tanda ya, tidak dapat dibaca. Jadi langsung dibaca ke sa-nya itu atau sin-nya. Zayyannas gitu. Sama ma'a itu disebut dengan mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil di sana? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, jadi ma dengan a itu tidak bisa dipisah, teman-teman. Jadi kalau berhenti sana terbawa dia a-nya sama gitu.
Ya, beda dengan mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil dia terpisah antara misalnya sama alif, ada alif gitu ya, sama a gitu. Hanya bisa dipisah. Ma-nya juga bisa dipisah dengan a gitu ya. Jadi kalau ini mad wajib mutasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan alif ya, bertemu dengan hamzah atau alif, maka dibaca 5 harokat ya dalam satu kata. Jadi bacanya sama gitu ya. Ad, nah itu disebut dengan alif lam syamsiyah. Nah, lamnya tidak ada tanda ya. Dunya, nun mati bertemu dengan ya disebut dengan idgham bi gunnah. Karena ada nun mati bertemu dengan huruf ya, maka bacanya tidak dengung. Dunya gitu aja. Ya mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Dunya, ya disebut dengan mad tabi'i. Kenapa? Ada fathah pada huruf ya bertemu dengan alif, maka bacanya 2 harokat atas 1 alif. Ya gitu ya. Bimaso sama ya, so itu apa? Sama ya dengan ya, mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat juga. Bi itu mad tabi'i juga. Kenapa mad tabi'i? Karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun gitu ya, panjangnya 2 harokat juga. Jadi mad tabi'i ini dia itu ada 3 ya hurufnya, yaitu alif, fathah bertemu dengan alif, kemudian kasrah bertemu dengan ya sukun seperti bi ini, kemudian dhammah bertemu dengan waw sukun, misalnya gitu ya. Nah, jadi panjangnya 2 harokat gitu. Dan lanjut ya. Waja'alna, nah itu mad tabi'i juga ya, ada alif tegak di sana. Ha mad tabi'i juga karena ada fathah bertemu dengan alif, baca 2 harokat ya. Ruju, nah itu dia, itu mad tabi'i juga, yang mana sebelumnya ada dhammah bertemu dengan waw sukun, dibaca 2 harokat. Ruju gitu. Lanjut ya. Ya itu mad tabi'i juga, ada alif tegak di huruf ya. Tin. Nah, kalau ketika dia waqaf menjadi mad arid lisukun, ketika wasal dia menjadi mad tabi'i ya. Jadi teman-teman, saya tin, hati-hati ini. Kalau dia wasal apa tadi? Menjadi mad tabi'i, tini wa'a gitu aja, 2 harokat, ti-nya panjang. Tapi kalau dia berhenti atau waqaf, dia menjadi mad arid lisukun. Tin gitu ya. Gitu. Oke, paham ya teman-teman ya? Lanjut, waja'alnaha-nya tadi ya, tadi pakai irama 2 gabung irama 3 ya. Waja'alnaha rujuman lisyayati, itu udah tadi ya. Wa'atadna, tad itu qalqalah sukura karena ada huruf dal berqalqalah ya, huruf dal yang bersukun dipantulkan bacanya. Tadna, mad tabi'inanya karena ada fathah bertemu dengan alif ya. Lahum a. Nah, coba ini apa? Izhar syafawi atau izhar halqi. Nah, ini pertanyaan ya teman-teman. Lahum a. Mim mati bertemu dengan ain, ini disebut izhar syafawikah atau izhar halqi? Silakan nanti ya ditulis di kolom komentar ya. Yuk, teman-teman semangat ya. Nanti silakan ditulis di kolom komentar apakah mim mati bertemu dengan ain ini izhar syafawi atau izhar halqi. Oke? Next ya. Adza itu mad tabi'i pada huruf za karena ada fathah bertemu dengan alif. Jadi panjangnya 2 harokat. Bas itu ada alif, ada lam ya, yang tidak bertanda, jadi langsung bacanya ke sin, bas gitu ya. Jadi biasanya alif lam syamsiah ini dia disambut langsung dengan tanda sukun gitu ya. Jadi bas langsung ke huruf sa yang bersukun. Kemudian air, nah itu mad arid lis sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang akan disukunkan, yaitu ro ya. Jadi mad tabi'inya mana? Ai, itu dia, kasrah bertemu dengan ya sukun. Panjangnya berapa mad arid sukun? 4, 2, 4, dan 6. Silakan dipilih ya. Jadi bacanya adzabas sa'ir. Kemudian huruf ro-nya, cara baca ro-nya itu tarqi. Karena sebelum huruf ro yang akan disukunkan ada ya sukun, kemudian sebelumnya tidak ada kasrah pada ain ya. Jadi tipis atau tarqi. Lanjut teman-teman, ayat 6.
Irama yang pertama lagi. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam. Kedua apa yang ketiga? Ketiga langsung ya, karena dia udah di ujung ayat. Wabi nada yang ketiga turun. Wabi sal masir ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ragu, karena ini langsung diterapkan ke ayat, silakan nih teman-teman yang baru berkunjung, misalnya baru singgah ya di channel Coach ini, silakan dilihat di video-video sebelumnya, itu sangat detail gitu ya penjelasan untuk iramanya. Ya, kita ulas tajwidnya. Walilladzi, di itu mad tabi'i karena ada kasrah pada huruf za ya, bertemu dengan ya sukun. Jadi dia dibaca 2 harokat, zi gitu. Kafaru, nah itu contoh mad tabi'i juga. Dhammah pada huruf ra bertemu dengan waw sukun, panjangnya 2 harokat. Kemudian bihim a. Nah ini sama ya dengan pertanyaan sebelumnya. Mim mati bertemu dengan huruf ain itu apa? Izhar halqi atau izhar syafawi. Nanti teman-teman coba ya dibikin ya. Terus kalau bisa dikasih keterangan tuh, biar bisa teman-teman yang lain melihat gitu ya, belajar juga dari kolom komentar kita gitu. Bihim adza, dza mad tabi'i ya, ada fathah bertemu dengan alif, maka panjangnya 2 harokat. Jahannam, jahan nun bertasydid atau mim bertasydid disebut dengan gunnah. Jadi teman-teman dengarkan ya, jahannam gitu. Wabi sal, jangan, hati-hati ya, biasanya nih sering sekali kau sih dengar wabi gitu ya, wabi asal wabi. Jangan, jadi cara bacanya baca dulu satu-satu hurufnya, wabi sal gitu ya. Jadi kalau langsung disambut dengan huruf sa, wabi asal, jadi kayak memantul gitu alifnya, wabi asal gitu. Jadi bacanya wabi sal. Salnya apa? Alif lam qamariyah. Kenapa? Karena lamnya ada tanda sukun ya. Masir, nah itu mad arid lisukun ya, mad arid lisukun. Jadi panjangnya bisa 2, 4, 6 harokat. Oke, lanjut ayat ke-7. Nada pertama lagi. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ya, ini cocok sekali ya untuk pemula belajar surah Al-Mulk ini. Ya. Nah, yang pertama ya tadi tuh berserta variasinya. Yuk kita ulas. Idza ul, dza itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, ini beda mad jaiz dengan mad wajib. Ini idzanya ada alif di sana ya. Mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah di kata yang terpisah gitu, di kalimat yang terpisah atau kata yang terpisah. Jadi za dengan ul ini beda ya, beda apanya katanya gitu. Ulqu, qu itu mad tabi'i, ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Qu baca 2 harokat. Fi sama kasrah bertemu dengan ya sukun, mad tabi'i baca 2 harokat. Ha, nah ini lengkap sudah ya contoh dari mad tabi'i. Ada dhammah, ada kasrah, ada fathah ya, masing-masing sudah ada contohnya. Bacanya 2 harokat. Sami'u juga mad tabi'i ya, baca 2 harokat. Laha mad tabi'i juga. Syahi mad tabi'i juga. Qaum itu tanwin bertemu dengan waw itu digam bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kenapa? Karena tanwin bertemu dengan waw, maka bacanya harus dengung ya. Qaum gitu. Tafur. Nah, tafur itu mad arid sukun ya, tafurnya, karena ada mad tabi'i yaitu dhammah pada waw sukun bertemu dengan ro nanti yang akan disukunkan. Bacanya bisa 2, 4 atau 6. Silakan dipilih tafur gitu ya. Kemudian baca rohnya gimana Kak kalau dia sukun? Nah, kalau dia waqaf, nah dia akan menjadi tebal atau tafkim. Kenapa? Karena sebelumnya ada dhammah ya, sebelum huruf sebelum waw sukunnya ada dhammah, jadi bacanya tafur gitu ya, tebal baca rohnya. Lanjut ya, tadi irama pertama ya, wahiyya tafur, langsung nada yang kedua,
Takadu tamayyazu minal ghaidh. Takadu, ka itu mat tabi'i ya, minal itu alif lam qamariyah, alif lam qamariyah, alif lamnya dapat dibaca. Minal alif lam qamariyah, nalnya ya, karena alif lamnya dapat dibaca. Ghoi, nah itu fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun, itu disebut dengan mad lain. Nah, kenapa mad lain Kak? Kalau tadi lain aja. Kalau sekarang dia wakaf, dia berhenti, tidak wasol ya, tidak lanjut. Jadi kalau dia berhenti dia menjadi mad panjang, dia panjangnya ya. Oke. Ghail. Jadi teman-teman bisa baca 2, 4 atau 6 harokat gitu ya. Lanjut. Baru ini kullamanya kita pakai irama yang ketiga. Nah, karena ayatnya panjang, kita masukin nada kedua lagi ya. Karena ini kita potong di khazanatuha nanti, makanya kita pakai nada datar lagi, nada yang kedua gitu ya. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Nah, gitu. Baru turun. Nada yang ketiga turun. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Gitu ya. Kita ulas. Kullama ma'ul itu majaiz munfasil ya, tandanya ada bendera yang pertama, kemudian dia berada di kata yang terpisah, mat tabi'i dan alifnya gitu ya. Jadi panjangnya bisa 2, 4 dan 5 harokat. Silakan teman-teman pilih. Biasanya Koci pakai 5 harokat ya. Ma gitu ya. Fi ya, fiha fi itu mat tabi'i karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun ya. Jadi teman-teman bacanya 2 harokat aja, sama ha gitu juga ya. Fau, nah ini dia faujun. Fau ini disebut dengan lain karena ada fathah pada huruf fa, itu bertemu dengan waw sukun. Baca halus saja, fau gitu. Junsa, tanwin ya, dhammatain bertemu dengan sa, itu ikhfa hakiki ya. Teman-teman harus samar ke huruf sa. Jangan bacanya jung tapi samar ke huruf sa atau huruf sin, junsa gitu ya. Kemudian lanjut lahum kho ya. Mim mati bertemu dengan kho itu apa? Itu disebut dengan apa ya? Lahum kho itu disebut dengan izhar syafawi karena mim mati bertemu dengan kha. Jadi hum kha ini disebut dengan izhar syafawi. Oke, lanjut ya. Jadi baca nggak dengung. Lanjut. Tuha alam ya. Ini ha sama ya, majaiz munfasil. Pertama ada benderanya di atas, kemudian bertemu dengan alif di kata yang terpisah. Jadi bacanya kita pilih aja 5 harokat ya. Ha gitu ya. Alam ya, ya sama ya, mim mati bertemu dengan ya, itu disebut dengan izhar syafawi ya. Dia bertemu dengan mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, disebut dengan izhar syafawi. Ya tikum, kumna sama ya, mim mati dengan na, mim mati bertemu dengan na, izhar syafawi juga. Bacanya nggak didengungin. Nazir, nah itu dia. Itu mad arid li sukun nazirnya. Kemudian ro-nya cara bacanya adalah tipis ya. Tipis, nadir gitu ya. Lanjut ayat 9. Oke, 9 ya. Teman-teman, tadi udah habis ya nadanya turun. Kemudian kita terapkan nada naik lagi. Kita berhentinya nanti nazir aja ya. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Nah, atau qalu bala qad ja'ana nadhir. Gitu ya, simple ya. Untuk pemula nggak apa-apa ini. Qalu. Kita ulang qad ja. Nada yang kedua datar. Nah, karena panjang kita masukkan variasinya. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'.
coba. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Habis ya. In antum illa fi dhalalin kabir. Yuk, kita ulas tajwidnya. Qalu, qaf fathah bertemu dengan alif mad tabi'i sama dengan lu, dhamma bertemu dengan waw sukun mad tabi'i sama dengan la, bala ya mad tabi'i juga dibaca 2 harokat. Qad itu qalqalah sughra karena ada dal yang bersukun, jadi bacanya pantulkan gitu. Qad jaa itu disebut dengan mad wajib muttasil. Kenapa? Karena ada selendang atau ada bendera ya di atasnya. Kemudian bertemu dengan hamzah, mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kata. Jadi bacanya selama 5 harokat gitu ya. Gitu mad wajib muttasil. Ana, nah itu apa? Nah itu mad tabi'i. Nadhir, nah itu tadi disebut dengan mad arid lisukun ketika waqaf. Kalau dia wasol disebut dengan mad tabi'i yang dhi-nya ya. Kalau dia waqaf misalnya dhi itu dhir, baca aja 4 harokat ya mad arid lisukun. Jadi kalau dia lanjut dia menjadi mad tabi'i. Nadhirun gitu aja. Nadhirnya baca 2 harokat. Lanjut ru, dhammatain bertemu dengan fa itu disebut dengan ikhfa hakiki. Jadi teman-teman bacanya samar gitu. Fa gitu ya. Dzab itu qalqalah sughra ya. Banyak sekali ya hukum tajwid yang ada pada surah Al-Mulk ini. In itu kasratain bertemu dengan alif disebut dengan izhar haki. Jadi bacanya jelas aja. Ketika dia wasal atau dilanjutkan. Jadi bacanya in gitu ya. In gitu. Tapi ketika wakaf dia habis dia jadi sukun hamzanya syai' gitu. Lanjut in antum. Nun mati bertemu dengan alif itu tadi ya in an disebut izhar halqi. Jadi bacanya jelas. In antum. Anya disebut dengan ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan huruf ta jadi samar ke huruf ta. Antum gitu. Tum'il mim mati bertemu dengan alif itu disebut dengan izhar syafawi ya. Tum'il jadi bacanya jelas aja. Tum'il. La itu mad tabi'i panjang 2 harokat. Fi sama ya kasrah bertemu dengan ya sukun disebut dengan mad tabi'i. La dhalla gitu ya. Sama mad tabi'i juga. Ling itu ikhfa hakiki karena sana ada kasratain bertemu dengan kaf jadi samar ke huruf kaf. Ling gitu. Kabir. Nah, kabir ini arid lisukun ya. Ditambah dengan baca ra-nya yang tarqi atau tipis. Kabir gitu ya. Lanjut ayat 10. Ini udah habis ya tadi. Dolaling kabir. Lanjut ayat 10. Berarti nada pertama ya sampai ke ujung ayat. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lanjut dulu ya 11-nya. Nada yang kedua datar fa'tarafu bidzambihim baru turun fasuhqan li ashabis sa'ir. Yuk, kita ulas ya. Wa qalu itu qa mad tabi'i ada fathah bertemu dengan alif, lu dhamma bertemu dengan waw sukun ya disebut dengan mad tabi'i dibaca 2 harokat ya. Lau itu lain ya karena ada fathah bertemu dengan waw sukun. Lau gitu bacanya. Kun gunnah dengarkan ya kun. Nah, itu mad tabi'i juga ya 2 harokat. Nasma'u au itu lain au na gitu. Baca lanjut aja atau dihaluskan aja waw sukunnya. Au na gitu ya.
Ma itu mat tabi'i, kunna nun bersukun, nun tasydid itu disebut dengan gunnah. Gunnanya disebut dengan mat tabi'i. Jadi panjang 2 harakat. Fi aus. Ya, di sana ada bendera ya pada huruf fi-nya. Kemudian bertemu dengan alif ya di kata yang terpisah itu disebut dengan ya mad jaiz munfasil. Oke. Mad jaiz munfasil bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 5 harokat ya. Jadi kita pilih 5 aja. Fi gitu. Asha mad tabi'i hanya. Sa'ir bis itu alif lam samsiyah ya, alif lamnya tidak dapat dibaca. Ir itu mad alif sukun ya. Kemudian dibaca 4 harokat, bisa 2, 4 dan 6. Pilih aja 4 ya. Yang tengah-tengah atau yang lebih hampir yang lebih sempurna. Kalau udah masuk irama bagusnya 4 ambil 6 harokat gitu ya. Ir cara baca rohnya adalah tarqi. Sa'ir gitu ya. Oke, fa'tarafu, fu itu mad tabi'i karena dhammah bertemu dengan waw sukun ya. Bacanya 2 harokat. Bidzambihim. Nun mati bertemu dengan ba, kemudian ada tanda mim kecil di sana disebut dengan iqlab. Iqlab. Nah, jadi iqlab dia harus dengung ya, berubah menjadi mim gitu. Dzam gitu. Kemudian lanjut, qol itu disebut dengan idgham bila gunnah karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf la dan ro disebut dengan idgham bila gunnah. Kalau sini hurufnya lam, qol gitu ya. Ha itu mad tabi'i ya, bacanya 2 harokat. Bis itu alif lam samsiyah karena langsung disambut dengan tasdid. Kemudian alif lamnya tidak dapat dibaca, jadi bis gitu. Sa'ir. Nah, itu apa namanya? Mad adli sukun ya, dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Dipilih aja mana yang teman-teman biasa gitu ya. Yang penting konsisten dalam satu bacaan. Kemudian cara baca ro-nya tarqi atau tipis. Jadi bacanya sa'ir gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu dulu ya kita menerapkan irama baiyati lanjutan. Kemudian kita ulas langsung tajwidnya dari ayat 4 sampai 10. Ya, semoga teman-teman bisa semangat dan mengerti dan lebih paham belajar seperti ini gitu ya. Yang penting teman-teman tetap istiqomah ya, tetap semangat dalam belajar atau membaca Al-Quran. Baik teman-teman, tadi ada ya ditulis ya teman-teman, mim mati bertemu dengan ain itu disebut dengan apa? Terus tulis di kolom komentar ya. Nah, baik teman-teman, mungkin itu dulu belajar Al-Quran kita pada hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan terus semangat ya apapun kegiatannya. Jaga kesehatan terus. Koci mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam membaca Al-Quran maupun dalam menyampaikan. Jika ada tajwid misalnya yang ada atau yang kurang dalam penyampaian dari Koci, mungkin teman-teman bisa menyampaikan atau menulis di kolom komentar. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.